Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 30. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Itu Duan Muking, coba tebak, dia benar-benar mewujudkan jiwa bela diri warisannya. Seberapa kuat lawannya? Memang, meskipun jaraknya ribuan meter, tekanan roh bela diri ini, yang telah ada sejak dinasti Tianwu, sangatlah berat. Haha, kalian semua mungkin tidak tahu. Dari apa yang kudengar dari orang-orang yang keluar dari pavilion Liusang, orang yang memaksa Duan Muking untuk mewujudkan roh bela dirinya hanyalah seorang murid bela diri kelas unggul. Sepertinya dia orang luar. Itu tidak mungkin, Duan Muking adalah seorang Grandmaster bela diri. Seorang murid bela diri kelas superior hanyalah semut baginya. Mengapa dia mewujudkan roh bela dirinya, dan mungkin bahkan menggunakan teknik bela diri? Kata-katanya benar sekali. Aku keluar dari pavilion Liusang. Orang itu sebenarnya hanyalah seorang murid bela diri tingkat tinggi. Pertama, dia melukai Jiang Muheng, lalu dia merampas peta peninggalan kuno. Akhirnya, dia lolos dari kejaran Duan Muking. Phoenix S memancarkan cahaya dingin saat terbang ke langit, membubung tinggi di atas 9 langit. Semua orang di kota air putih dapat melihatnya dengan jelas. Semua kultivator sedang membicarakannya. Kota air putih, kediaman Jiang. Murid terakhir pemimpin sekte pedang berkabut menatap Phoenix S di langit. Ekspresi wajahnya sedikit berubah saat ia bergumam, siapa itu? Mampu memaksa Duan Muking untuk mewujudkan roh bela dirinya. Tepat saat ia selesai berbicara, sebilah pedang cahaya muncul di bawah kakinya dan membawanya ke langit. Ia berubah menjadi bayangan saat ia melesat ke arah Duan Muking, tak lama kemudian ia lenyap di angkasa. Di ruangan lain di kediaman Jiang, penerus klan Hua, Hua Yunfei, menunjukkan senyum jenaka ketika melihat Duan Muking di langit. Setelah Chu Chaoyun terbang, ia berkata, menarik, aku ingin tahu siapa yang berhasil menarik perhatian kedua jenius dari provinsi Dongming ini. Di dalam ruangan, beberapa tetua klan Hua berpesan, penerus, tujuan kita datang ke sini kali ini hanya untuk mencari sisa-sisa orang kuno. Sebaiknya tidak ada masalah. Hua Yunfei tersenyum acuh tak acuh, lalu berkata dengan nada arogan, jarang sekali roh bela diri yang bermutasi muncul di klan Hua kita. Roh bela diri ini ditakdirkan untuk bangkit bagi klan kita, tak seorang pun bisa menghentikan kita. Jadi, bagaimana jika ada sedikit masalah? Jangan ikuti aku. Tepat saat ia berkata demikian, ia berubah menjadi sungai merah dan mengalir menuju langit. Tempat-tempat yang ia kunjungi tampak seperti awan darah. Langit pun tersembunyi, menciptakan perasaan yang mengerikan. Di dalam ruangan klan Duanmu di klan Jiang, seorang gadis cantik menatap Duan Muking dan bertanya dengan cemas, Penatua kedua, apakah Nona Duanmu dalam bahaya? Haruskah kita membantunya? Tetua kedua yang berpakaian sangat anggun dan mewah itu tampak sangat tenang saat berbicara dengan lembut, tidak perlu. Jika dia tidak bisa mengatasi masalah kecil ini, bagaimana dia akan memerintah klan Duanmu kita? Pada saat yang sama, kepala klan Jiang, Jiang Mingsun, dengan cepat membuat pengaturan di aula besar klan Jiang. Penatua kedua, segera berangkat dan sambut tamu penting dari provinsi Nanling. Apakah klan Jiang kita bisa mendapatkan kesempatan akan bergantung pada tamu ini? Tetua ketiga, pergilah ke pavilion Liusang dan bawa kembali sampah itu, Jiang Muheng. Masukkan dia ke dalam pengasingan selama sebulan. Karena serangan pedang Xiao Chen, terjadi arus bawah yang melonjak di kota air putih, terjadi perubahan drastis dalam situasi. Namun, terlepas dari betapa mengejutkannya situasi tersebut atau apakah situasinya berubah drastis, Fatih Jin masih merasakan duka yang mendalam. Duka ini hanya miliknya, yang berulang kali melemahkan semangatnya. Tuan muda, tolong berhenti berdiri. Anda sudah berdiri selama 1 jam. Kalau terus berdiri, Anda akan jatuh sakit. Seorang pelayan menghibur Jin Dabao yang berduka di tengah reruntuhan pavilion Liusang. Meskipun pavilion Liusang runtuh total, tidak ada korban luka atau kematian yang serius. Para tamu di lantai 1 dan 2 telah melarikan diri jauh sebelum ledakan terjadi. Para kultivator di lantai 3 dan 4 memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi dan dapat melompat ke tempat aman dalam sekejap. Para pelayan dan pelayan pria di pavilion semuanya sangat cerdik. Ketika ada tanda-tanda masalah, mereka semua berlari keluar dan baru muncul lagi setelah semuanya beres. Tepat saat si gendut hendak menceramahinya, terdengar erangan kecil. Jin Dabao segera bereaksi dan melihat ke arah asal suara. Menyingkirkan beberapa papan kayu berat, Jin Dabao melihat Jiang Muheng yang terluka parah. Xiao Chen membuat luka sayatan yang dalam di dadanya.
Organ-organ dalamnya bahkan bisa terlihat. Saat ini, lukanya belum sembuh, darah masih mengalir perlahan. Runtuhnya paviliun Liusang, ditambah dengan fakta bahwa ia sudah terluka parah, membuat Jiang Muheng berada di ambang kematian. Ia tak henti-hentinya mengerang dan tampak sangat menyedihkan. Ia tak lagi memiliki keanggunan seperti sebelumnya. Saat Fatih Jin melihat ini, kesedihannya lenyap dan dia berkata kepada Jiang Muheng, dengan senyum memenuhi wajahnya, "Bukankah ini Tuan Muda Jiang, mengapa kamu dalam keadaan seperti itu?" Wajah Jiang Muheng pucat, dia sangat lemah, dan suaranya sangat lembut saat dia bergumam sebentar-sebentar, "Selamatkan aku." Jin Dabao menutup telinganya dan mencondongkan tubuh ke depan, lalu berkata dengan suara keras, "Tuan Muda Jiang, bisakah kau bicara lebih keras?" "Oh, aku mendengarnya. Menyelamatkanmu, tidak masalah." Jin Dabao tampak gembira saat mengeluarkan botol porselen dan menggoyangkannya di depan Jiang Muheng. "Tuan Muda Jiang, lihat ini. Ini salep emas kualitas terbaik dimurnikan oleh alkemis tingkat 7. Kau tinggal menaburkannya pada lukamu. Apapun jenis lukanya, salep ini pasti bisa menyembuhkannya. Lagi pula, obat ini tidak memiliki efek samping apapun, tidak akan meninggalkan bekas luka. Ini benar-benar pilihan terbaik untuk tuan muda yang elegan seperti Anda," ujar Fatih Jin dengan nada menggoda sambil mengulurkan botol ke hadapan Jiang Muheng. Ekspresi Jiang Muheng menunjukkan kegembiraan saat ia mengulurkan tangan kirinya dengan susah payah. Ia ingin mengambil botol porselen itu, tetapi Fatih Jin dengan cepat menarik tangannya. Kegembiraan di wajah Jiang Muheng lenyap. Ia menatap Jin Dabao, tatapannya dipenuhi keraguan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wajah Jin Dabao menunjukkan bahwa ia berada dalam posisi yang sulit. "Tuan Muda Jiang, saat pertama kali bertemu denganmu, aku merasa kita telah dipertemukan oleh takdir. Biasanya, aku akan memberikan salep emas ini begitu saja dan bahkan tidak akan mengeluh. Namun, seperti yang kau lihat, paviliun Liusang ini berubah menjadi tumpukan puing karenamu. Kau telah memotong jalur keberuntungan untuk si gendut ini. Aku sekarang benar-benar bangkrut. Bukankah klan Jiangmu punya jalan untuk perdagangan di sebelah barat kota? Berikan saja padaku, agar aku bisa membuka kembali paviliun Liusang. Bagaimana menurutmu? Aku hanya butuh sepatah kata darimu, dan kau bisa mendapatkan salep emas kualitas terbaik ini. Aku bahkan akan mengoleskannya untukmu sendiri." Si gendut ini benar-benar tak tahu malu. Paviliun Liusang miliknya hanyalah sebuah restoran. Keuntungannya selama setahun di kota air putih paling banyak 5 juta tael perak. Namun, jalan perdagangan klan Jiang memiliki banyak sekali bisnis di sana. Sewa yang diterima saja sudah mencapai 20 juta tael perak. Fatih Jin berbicara seolah-olah klan Jiang mendapatkan keuntungan dalam transaksi ini. Bibir Jiang Muheng bergerak, suaranya sangat lemah. Jin Dabao kembali menutup telinganya dan mencondongkan tubuh ke depan sambil berkata, "Tuan Muda Jiang, tolong bicara dengan keras, saya tidak bisa mendengar Anda." "Apa yang Anda katakan? Persetan dengan ibumu?" "Sialan." Setelah si gendut mendengar ini, senyumnya langsung lenyap. Ekspresinya kaku saat berkata, "Si gendut ini baik hati dan ingin menyelamatkan hidupmu. Aku hanya ingin jalan, tapi kau malah mengutukku seperti itu." Si gendut ini benar-benar kesal. Ditolak meskipun niatnya baik, rasanya sungguh mengerikan. "Ayo pergi." Dengan si gendut ini menghalangi jalan, mari kita lihat siapa yang berani datang. Bahkan jika orang-orang klan Jiang datang, mereka tidak akan bisa membawamu pergi. Tepat saat si gendut bangkit dan melangkah, kaki celananya dicengkeram sebuah tangan. Jin Dabao sudah lama menduga Jiang Muheng tidak akan menyerah begitu saja. Dia buru-buru tersenyum dan berbalik, "Tuan Muda Jiang, apa kau berubah pikiran? Suaramu terlalu lembut." "Aku mendengarkan, tapi jangan memaki lagi. Kalau tidak, si gendut ini akan marah." "Itu, siapa namamu? Cepat kemari dan berjongkoklah di sini agar aku bisa menggunakanmu sebagai meja." Tuan Muda Jiang sudah setuju. Dalam sekejap, kuas dan kertas muncul di tangan si gendut. Seorang pelayan berjongkok di lantai sambil mengisap kuas seolah-olah ia sangat terpelajar. Kemudian, ia mencelupkan kuas ke dalam tinta dan mulai mencoret-coret dengan liar. Catatan, coretan liar, Kuang Chao, ini adalah gaya kursif yang sangat bebas dalam kaligrafi Tiongkok. Setelah menyusun kontrak, ia meletakkannya di bawah tangan Jiang Muheng dan tersenyum, "Tuan Muda Jiang, silakan cetak cap tangan Anda dan tanda tangani. Tulisan tangan yang bagus, meskipun Tuan Muda Jiang terluka parah, tulisan tangan Anda tetap bagus. Anda adalah contoh sempurna dari seseorang dari keluarga bangsawan." Ketika Jiang Muheng menandatangani kontrak, si gendut segera menggulungnya dan mengeluarkan salep emas kualitas terbaik. Ia perlahan-lahan mengoleskannya ke luka Jiang Muheng. Ekspresi kesakitan di wajah Jiang Muheng perlahan memudar.
Karena lukanya sangat parah, saat ia merasa rileks, ia pun pingsan. Hahaha, hebat sekali. Aku kehilangan tambang emas hanya untuk mendapatkan gunung harta karun. Fatih Jin tertawa terbahak-bahak sambil memegang kontrak itu. Pelayan di samping melihat bahwa Fatih Jin benar-benar telah mengoleskan salep emas tingkat atas pada Jiang Muheng. Ia tidak mengerti dan bertanya, "Tuan muda, apakah Anda benar-benar mengoleskan salep emas tingkat atas yang dibuat oleh seorang alkemis tingkat 7? Ya, apakah ada masalah?" Pelayan itu berkata dengan nada ragu, "Ini bukan gayamu yang biasa. Kupikir tuan muda akan menggunakan obat tingkat 3 saja, dan menghemat bahan." Fatih Jin mengesampingkan kontrak itu dan mengeluarkan kipas lipat emasnya, memukul kepala pelayan itu dengan keras. Ia tertawa terbahak-bahak, "Apa yang kau tahu? Menurutmu, berapa banyak orang bodoh dan gegabah seperti Jiang Muheng di negara Qin besar? Bukankah klan Jiang masih punya 3 jalan lagi? Si gendut ini akan mengobatinya sekarang, dan lain kali aku bisa pergi menemuinya dan menipunya agar pindah dari jalan lain. Uang sekecil ini tidak ada apa-apanya." Pelayan itu berkata dengan kagum, "Tuan muda sungguh bijaksana. Ini namanya melempar kail untuk menangkap ikan besar, kan? Kenapa aku tidak terpikir ke sana? Catatan, melempar pancing untuk menangkap ikan besar. Ini berarti mengadopsi rencana jangka panjang untuk mengamankan sesuatu yang besar. Jangan tanya lagi pertanyaan bisnis bodoh macam ini," perintah si gendut dengan sikap sok tahu. Setelah mengatakan ini, ia membuka kipas lipat emasnya dan mengipasi dirinya dengan kuat. Ia mendongak 45 derajat dan memandangi awan-awan yang melayang di atas. Ia mendesah sedih, terkadang, memiliki kecerdasan setinggi itu sungguh menyebalkan. Siapa di dunia ini yang bisa memahamiku, hidup ini sungguh sepi seperti salju. Wah, tepat saat Fatih Jin selesai berbicara, semua pelayan dan pelayan di reruntuhan paviliun Liusang tidak bisa menahan muntah. Di luar kota air putih, Xiao Chen berlari panik menuju hutan liar. Ia merasa patah hati saat melihat Xiao Bai yang luar biasa lemah, yang pingsan di pelukannya. Serangan yang dilakukan Xiao Bai adalah serangan terkuat dalam transformasi revolusi surgawi 9 misterius. Serangan itu memampatkan esensi tubuh 9 kali sebelum melepaskannya secara eksplosif. Serangan itu menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh. Suatu ketika, saat Xiao Chen berlatih waxing di hutan liar, ia bertemu dengan binatang roh tingkat 4. Di saat yang sangat kritis, Xiao Bai menggunakan jurus ini. Saat itulah Xiao Chen menyadari kehebatan teknik ini, sekaligus bahayanya bagi tubuh. Karena itu, ia memarahi Xiao Bai dengan keras, menyuruhnya untuk tidak pernah menggunakannya. Siapa sangka, ia benar-benar akan menggunakannya hari ini. Ia mendongak dan melihat Duan Muking, yang berubah menjadi Phoenix S, mengejarnya dengan ketat. Dari dua arah lain, sesosok yang menunggangi pedang dan awan darah menarik perhatiannya. Mengingat perkenalan si gendut, Xiao Chen bisa menebak identitas kedua orang ini. Ia tersenyum tipis dan bergumam, 3 orang jenius dari provinsi Dongming mengejarku, mereka terlalu memujaku. Xiao Chen mengerahkan seni terbang awan naga biru secara maksimal dan melompat zigzag. Dari kejauhan, ia tampak seperti bayangan naga biru, yang terbang ke angkasa. Selama memasuki hutan Savage, Xiao Chen memiliki kepercayaan diri untuk mengecoh para pengejarnya. Ia telah berlatih di hutan Savage selama lebih dari sebulan dan sangat familiar dengan hutan tersebut. Ledakan. Tepat saat Xiao Chen hendak memasuki pinggiran luar hutan Savage, Duan Muking tiba-tiba berubah menjadi aliran es dan mendarat di depan Xiao Chen. Es yang mengalir itu bergerak seperti air, terus berubah bentuk. Tak lama kemudian, ia berubah wujud menjadi manusia. Keindahan Duan Muking muncul di hadapan Xiao Chen. Rambut putihnya berkibar kemana-mana dan matanya berkobar, ia tampak seperti dewi transendental. Ia berbicara perlahan dengan suara dingin, "Serahkan petanya dan aku tidak akan mempersulitmu." Xiao Chen tidak menjawab dan segera menggunakan Lightning Evasion untuk lari. Jika dia ingin memberikannya, dia pasti sudah melakukannya di paviliun Liusang. Kini setelah berada di tepi hutan Savage, ia harus mencobanya. Meskipun Xiao Chen tidak tahu peta apa ini, melihat betapa cemasnya ia, jelas bahwa itu bukan peta biasa. Hau, Hua, sungai darah di langit turun ke tanah. Hua Yunfei muncul di belakang Duan Muking. Chu Chaoyun, yang sedang menunggangi pedang, mendarat dengan cepat dan kokoh di tanah. Pedang di bawah kakinya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke dahinya. Mereka bertiga tidak terburu-buru mengejar Xiao Chen. Hua Yunfei menatap mereka berdua, menampakkan senyum licik sambil berkata, "Teman-teman, karena Nona Duanmu masih belum menangkap orang ini, ayo kita lakukan ini. Kita bertiga akan bekerja sama untuk mengejarnya."
Siapapun yang mendapatkan peta itu harus membaginya dengan yang lain. Bagaimana menurutmu? Ekspresi Chu Chaoyun tetap tidak berubah, emosinya saat ini tidak terlihat. Ia berkata, aku setuju. Ketiga klan kita datang tanpa diundang. Jiang Mingsun telah melawan tekanan yang kita berikan padanya, menolak untuk memimpin. Dia pasti sedang menunggu bantuan. Kudengar klan Ji dari Provinsi Nanling akan segera tiba. Saat mereka tiba, akan ada lawan kuat lainnya. Jika kita bisa merebut peta dan mendahului klan Jiang, ketiga klan kita bisa mengabaikan klan Jiang dan bekerja sama untuk mencari. Rambut putih Duan Muking perlahan menghitam kembali, tatapan berapi-api di matanya tampak mereda dan lebih ramah. Ia mengerucutkan bibir merahnya dan menjawab, tentu. Setelah mereka bertiga berbicara, mereka segera memasuki hutan Savage. Masing-masing dari mereka menggunakan metode mereka sendiri untuk mengejar ke arah Xiao Chen melarikan diri. Setelah mereka bertiga pergi, Su Xiao muncul sambil membawa sitarnya. Ia berkata dengan lembut, itu memang seni terbang awan naga biru. Aku tidak salah lihat terakhir kali. Kepala dari 4 binatang suci, naga biru, telah muncul kembali di dunia ini. Setelah mengatakan ini, ia tidak memasuki hutan Savage. Ia tampak sedang berpikir keras. Setelah waktu yang lama, ia bergegas menuju kota Whitewater. Tak lama setelah Su Xiao pergi, tetua pertama klan Jiang, Jiang Yuns, bergegas datang, memimpin sekelompok kultivator. Kelompok kultivator ini semuanya adalah master bela diri, berjumlah 200 orang. Jiang Yuns menatap hutan Savage di depannya dan berkata, bagilah diri kalian menjadi 20 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Setelah kalian menemukan target, segera bertindak. 10 master bela diri melawan 1 murid bela diri kelas rendah, seharusnya tidak ada bahaya yang akan terjadi. Setelah mengatakan ini, ia mengeluarkan beberapa potret dan membagikannya. Hutan Savage sangat luas. Kita mungkin tidak akan menemukannya hanya dengan mengandalkan jumlah kita. Jika kalian bertemu dengan kultivator yang sedang berlatih di hutan, berikan potret ini kepada mereka dan mintalah bantuan mereka untuk menangkapnya. Di pinggiran luar hutan Savage, Xiao Chen melesat cepat menembus hutan. Indra spiritualnya meluas. Situasi dalam radius 800 meter darinya terekam dalam benaknya. Seluruh hutan Savage membentang ribuan kilometer. Luas perimeter luarnya saja lebih dari 1000 hektar. Selain binatang roh, ada banyak pemburu dan kultivator yang datang untuk berlatih. Dengan bersembunyi di hutan Savage, para pengejarnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Huci, sekelompok serigala abu-abu muncul dalam indera spiritual Xiao Chen. Serigala-serigala abu-abu itu adalah binatang roh tingkat 3 yang bergerak berkelompok. Setidaknya ada 20 ekor setiap kali mereka muncul. Xiao Chen tahu mereka tidak mudah dihadapi dan ia bersiap untuk mengepung mereka. Xiao Chen menarik indera spiritualnya dan menggunakannya untuk menyapu area di kedua sisi. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki. Xiao Chen gemetar, ia tidak tahu siapa mereka. Ia segera bersembunyi di semak-semak di samping. Orang ini benar-benar pandai bersembunyi. Setelah mencari sekian lama, jejaknya masih belum ditemukan. Aku penasaran bagaimana orang ini bisa menyinggung klan Jiang, ternyata dia bisa membuat klan Jiang memberi hadiah 1000 tael emas padanya, dan mengumumkannya ke seluruh kota. Kudengar orang ini mencuri peta harta karun dari klan Jiang. Menurut rumor baru-baru ini, itu peta peninggalan kuno. Kalau kita berhasil mendapatkannya, apa kita bisa mencoba keberuntungan kita? Haha, hanya berdasarkan kultivasimu sebagai master bela diri tingkat menengah. Aku sarankan kau jangan terlalu banyak bermimpi. Peta itu hanya salinan, aslinya masih di tangan klan Jiang. 3 kekuatan besar provinsi Dongming sudah ada di sini. Aku khawatir, bahkan sebelum kau mendekat, kau akan terbunuh. Lebih baik kita tidak main-main dan bersikap baik, serahkan peta itu kepada klan Jiang dan dapatkan uang tutup mulut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kau benar, harta karun ini sangat memikat. Tanpa nyawa kita takkan bisa menikmatinya. Ayo kita terus mencari, aku yakin sekali aku melihat orang itu berlari ke arah ini. Xiao Chen, yang bersembunyi di semak-semak, terkejut. Pengaruh klan Jiang begitu kuat. Mereka mampu menarik semua kultivator di hutan Savage ke pihak mereka. Sepertinya aku dalam masalah, aku harus segera bergegas ke sana. Salah satu kultivator memegang pisau baja di tangannya dan berjalan ke semak tempat Xiao Chen bersembunyi. Ia menggunakan pisau baja itu untuk membersihkan semak berduri yang terus-menerus menghalangi jalannya. Aku akan segera ketahuan, aku tidak bisa terus seperti ini. Melihat orang itu semakin dekat, pikir Xiao Chen dalam hatinya, aku harus mengambil inisiatif dan bergerak. Hua,
Xiao Chen melesat keluar dari semak-semak dan, memanfaatkan momen keterkejutan orang itu, ia menggunakan pedangnya untuk membelahnya menjadi dua. Setelah itu, ia bergegas menuju 5 kultivator yang tersisa. Dia membunuh Lao Jiu. Cepat, bunuh dia. Ketika kerumunan melihat Lao Jiu terpotong menjadi dua hanya dengan satu gerakan, mereka terkejut. Lao Jiu adalah seorang master bela diri tingkat menengah, tak disangka dia bisa dibunuh hanya dengan satu gerakan oleh orang ini. Menghunus pedang, Xiao Chen melancarkan teknik pedang petir bergegas, cahaya listrik pedang bayangan bulan bersinar ke segala arah. Energi inti iblis tingkat 6 terpancar sepenuhnya. Cahaya pedang menyambar langit dan seorang kultivator di depan terbelah menjadi dua. Potongan cahaya busur, aku akan membunuhmu. Ketika seorang kultivator di samping melihat rekannya yang lain dibunuh oleh Xiao Chen, matanya memerah dan ia mengabaikan keselamatannya sendiri. Ia mengacungkan pedangnya dengan niat membunuh Xiao Chen, menghadapi Arclight Chop secara langsung. Puci, setelah teknik pedang petir rusing diaktifkan, pengguna tidak bisa mundur, atau auranya akan turun hingga sangat rendah. Ia tidak akan bisa memulihkan auranya dan menggunakan teknik pedang petir rusing untuk waktu yang singkat. Xiao Chen tidak menghindar dari serangannya. Pedang itu menebas dada Xiao Chen, meninggalkan luka yang berlumuran darah. Namun, sebelum orang ini sempat merasa puas, ia terpotong menjadi dua oleh Arclight Chop. Surga yang terdesak, Xiao Chen memegang pedang bayangan bulan dan melesat ke udara. Ia menembus dada seseorang di depannya. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan tubuh orang itu hingga berkeping-keping. Guntur tebasan yang bergegas. Guntur bergemuruh di langit, Xiao Chen menggunakan kekuatan petir surgawi dan jatuh menghantam tanah. Salah satu orang di bawah menggunakan pedangnya untuk menangkis. Bilah pedang itu patah dengan suara dentuman keras, pedang bayangan bulan dengan mudah mengiris tubuhnya menjadi dua bagian, dari kepala hingga kaki. Serangan rantai kedua dari Rusing Thunder. Xiao Chen berputar dan mengumpulkan semua energi dari 4 serangan sebelumnya, melepaskannya secara eksplosif dalam Rusing Thunder Second Chain Chop. Orang yang bersiap untuk menyerang Xiao Chen dari belakang hancur berkeping-keping oleh kekuatan dahsyat di balik pedang itu. Melihat keenam mayat di tanah, Xiao Chen tidak merasa gelisah. Karena orang-orang ini ingin membunuhnya demi mendapatkan peta, mereka seharusnya siap untuk dibunuh. Ia mengeluarkan pil pengembalian ki dan memasukkannya ke dalam mulut. Xiao Chen menatap bekas luka di dadanya dan sedikit mengernyit. Jika Tang Feng tidak menghancurkan armor pertempurannya saat ia menembaknya, pedang ini tidak akan pernah bisa melukainya. Setelah meninggalkan kota Mohe, Xiao Chen mendapati armor pertempuran tingkat mendalam pemberian Xiao Xiong telah kehilangan spiritualitasnya, menjadi armor lunak biasa. Agar tidak menghambat pergerakannya, Xiao Chen membuang armor pertempuran itu. Dengan kekuatan Xiao Chen, dia bisa saja meluangkan waktunya dan membunuh sekelompok orang ini tanpa membuang banyak esensinya. Xiao Chen khawatir masalah ini akan berlarut-larut dan mengundang lebih banyak masalah. Karena itu, ia menggunakan teknik pedang petir rusing yang lebih membutuhkan esens agar dapat menyelesaikan masalah secepat mungkin. Ia mengeluarkan pil pengisi darah, menghancurkannya, dan mengoleskannya pada luka-lukanya. Kemudian, Xiao Chen membuka kantong-kantong ke-6 kultivator itu. Mereka adalah para kultivator yang telah lama berlatih di hutan Savage. Ada banyak sekali inti roh dan herba. Xiao Chen menghitungnya, totalnya ada 4 inti roh peringkat 3 dan 5 herba peringkat 4. Sisanya hanyalah beberapa barang berharga rendah. Xiao Chen membuangnya begitu saja. Ini sangat berharga. Xiao Chen tersenyum saat memasukkan inti roh tingkat 3 dan ramuan tingkat 4 ke dalam cincin semesta. Dalam perjalanan berikutnya, Xiao Chen memutuskan bahwa meskipun esensinya cepat habis, ia akan tetap menjaga indera spiritualnya tetap terulur. Selama ia mendeteksi seseorang, ia akan menghindarinya. Tak peduli apakah mereka berniat jahat atau tidak, ia akan menghindarinya. Menjelang senja, Xiao Chen tiba di sebuah tempat terpencil di pinggiran luar hutan Savage. Setibanya di sana, suasana hati Xiao Chen yang tegang akhirnya mereda. Ia pun menarik kembali indera spiritualnya. Ia melangkah lebar memasuki hutan di hadapannya. Langkahnya yang aneh terasa aneh saat memasuki hutan. Setelah beberapa saat, sosok Xiao Chen tiba-tiba menghilang secara misterius ke dalam hutan. Di dalam hutan, Xiao Chen seakan menghilang begitu saja. Ketika Xiao Chen muncul kembali, pemandangan di depannya berubah drastis. Di kejauhan, air terjun yang deras mengalir dari sungai pegunungan ke sungai panjang di bawahnya. Di tepi sungai, terdapat area yang luas dan lapang. Hanya dengan berdiri di tepinya, seseorang dapat mencium aroma udara bersih dan menyegarkan. Sungai ini dikenal sebagai Sungai Zhuang.
Ada banyak sungai di hutan Savage, sungai ini hanyalah salah satu dari sekian banyak sungai yang biasa-biasa saja. Xiao Chen adalah sumber sungai tersebut. Tempat ini tidak akan mudah terlihat oleh orang yang tidak mengenalnya. Praktis tidak ada yang memperhatikan tempat ini, tetapi indera spiritual Xiao Chen dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa di area ini. Di dalam gua di belakang air terjun, terdapat sebuah batu besar. Energi spiritual di sana sangat padat. Jika seseorang berkultivasi di atasnya, mereka akan dapat mencapai kecepatan sekitar 50% lebih cepat dibandingkan dengan berkultivasi di luar ruangan. Setelah Xiao Chen secara tidak sengaja menemukannya, ia segera memasang formasi ilusi untuk mengelabui orang lain. Daerah ini awalnya sangat terpencil, ketika Xiao Chen memasang formasi, ia melakukannya dengan santai, tanpa khawatir sama sekali. Formasi ilusi ini membutuhkan waktu 10 hari bagi Xiao Chen untuk diselesaikan. Selama tidak ada Raja Bela Diri yang datang ke sini, tidak akan ada yang bisa menemukan tempat ini. Bahkan jika mereka datang ke daerah sekitarnya secara tidak sengaja, mereka akan secara tidak sadar melewatinya. Sekarang Xiao Chen ada di sini, ia benar-benar aman. Ia dengan santai menemukan sebuah batu datar dan duduk bersila. Perlahan-lahan ia mengedarkan mantra ilahi guntur ungu dan memasuki kondisi kultivasi. Matahari terbit dan menyebarkan cahayanya ke daratan, malam berlalu tanpa henti. Xiao Chen membuka mata dan menarik napas dalam-dalam. Ia melompat turun dari batu dan membasuh wajahnya di tepi sungai. Pagi harinya, air terjun telah berhenti mengalir deras dan permukaan sungai setenang cermin. Xiao Chen mengangkat kakinya dan menginjak permukaan sungai, tubuhnya secara ajaib berhenti di permukaan air. Hati Xiao Chen setenang air saat ia mengalirkan metode kultivasi mental seni terbang awan naga biru. Ia memejamkan mata dan perlahan berjalan di permukaan sungai. Setiap langkah yang diambilnya menciptakan riak di air. Dalam legenda kuno, naga adalah penguasa langit dan lautan. Ia bisa menenggelamkan diri ke dalam jurang, menjungkirbalikkan lautan dan sungai, serta memanggil angin dan hujan, tak ada yang tak bisa dilakukannya. Ketika terbang ke 9 langit, ia bisa menunggangi awan, memanggil angin dan petir dalam sekejap, dan terbang ribuan kilometer dalam sekejap. Seni terbang awan naga biru adalah teknik gerakan semacam itu. Jika dipraktikkan dengan sangat sempurna, legenda menunggangi awan atau menjungkirbalikkan lautan dan sungai dapat dengan mudah dicapai. Beberapa hari terakhir, Xiao Chen berlatih seni terbang awan naga biru di tengah sungai Zhuang. Awalnya, ia tidak mengalami kemajuan apapun, namun, kini ia berada di tahap keberhasilan kecil dan mampu berjalan perlahan di permukaan air. Xiao Chen berjalan perlahan di atas air, memahami kedalaman seni terbang awan naga biru. Saat matahari terbit, suara gemericik air terdengar. Air terjun yang energi mulai mengalir deras lagi. Permukaan sungai yang tenang berubah bergejolak. Xiao Chen membuka matanya dan tatapan serius muncul di matanya. Sejak saat itu, setiap hari pada jam seperti ini, latihannya benar-benar dimulai. Jika Xiao Chen lengah, ia akan langsung jatuh ke air dan basah kuyup. Air sungai mengalir deras. Xiao Chen berdiri di permukaan. Setiap langkah yang diambilnya melawan arus, ia menghabiskan banyak esens. Namun, tubuhnya masih bergoyang ke kiri dan ke kanan di atas air. Putong. Ketika Xiao Chen berjalan sekitar 100 langkah, ia tak mampu lagi bertahan dan jatuh ke sungai. Air yang deras menghanyutkan tubuh Xiao Chen ke bawah sungai dengan cepat. Sungai Zhuang yang tenang kini menunjukkan sisi jahatnya. Air yang bergolak membawa kekuatan yang luar biasa, ia menekan tubuh Xiao Chen, membuatnya sangat sulit menjaga keseimbangan saat ia mengalir deras ke hilir. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi padanya. Xiao Chen tidak panik dan sangat tenang. Sambil menahan napas, tubuhnya perlahan tenggelam ke dasar sungai. Esensi dalam tubuhnya bersirkulasi sementara ia menunggu untuk bertindak setelah mengumpulkan kekuatan. Ia mendorong dasar sungai dengan kakinya dan tubuhnya melesat seperti anak panah, melompat keluar dari air. Ketika ia jatuh ke air lagi, ia jungkir balik di udara dan mendarat dengan kokoh di tepi sungai. Melihat sungai yang deras, Xiao Chen merasa bersyukur. Jika seorang kultivator biasa tidak dalam kondisi pikiran yang baik, bisa saja mereka mati di air yang bergolak itu. Xiao Chen merasa sangat tidak nyaman karena seluruh tubuhnya basah kuyup. Xiao Chen mengeringkan wajahnya dan melepas pakaiannya. Kemudian, ia mengeluarkan satu set pakaian kering dari cincin semesta dan mengenakannya. Saat itu, sudah tidak cocok lagi untuk berlatih teknik gerakan. Xiao Chen tidak membuang waktu lagi. Setelah makan beberapa ransum kering, ia mengeluarkan tongkat kayu dan meletakkannya tegak di tanah. Ia memegang pedang bayangan bulan dan berdiri di bawah terik matahari, berlatih jurus pertama teknik pedang petir.
Menurutnya, ia harus mampu menebas tiang tersebut setidaknya 20 kali sebelum tiang kayu itu roboh agar dianggap berada dalam tahap kesempurnaan agung. Saat ini ia sudah mampu melakukannya 4 kali, itu baru bisa dikatakan sebagai tahap kesuksesan kecil. Masih ada jalan panjang sebelum mencapai tahap kesuksesan besar. Sua, 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 sua. Setelah berlatih selama 2 jam, Xiao Chen berhasil membuat 5 tebasan berturut-turut. Tiang kayu ringan itu sempat bergoyang sesaat, tetapi tidak roboh. Akhirnya, ada kemajuan. Aku bisa membuat 5 tebasan berturut-turut. Seru Xiao Chen gembira sambil menyeka keringat di dahi dan gagang pedangnya. Setelah meninggalkan kota Mohe, Xiao Chen menyadari bahwa ada terlalu banyak orang jenius di dunia ini. Ia hampir tidak berarti apa-apa. Di provinsi Dongming saja, sebelum mencapai usia 16 atau 17 tahun, penerus 3 kekuatan besar telah berkultivasi menjadi Martial Grandmaster. Ini adalah tingkatan yang tidak akan dicapai oleh kebanyakan kultivator biasa seumur hidup mereka. Namun, mereka mampu mencapainya dengan mudah sebelum usia 16 atau 17 tahun. Bisa dikatakan, terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuat seseorang marah. Ketika cakupannya diperluas hingga mencakup seluruh dunia, muncullah banyak sekali jenius yang menakutkan. Prestasi Xiao Chen saat ini sederhana, bahkan tak layak disebut. Ia bagaikan setetes air di lautan, sama sekali tak luar biasa. Karena ia telah tiba di dunia yang penuh dengan kekuatan, ia tidak mau menyerah untuk diperintah oleh orang lain, menjadi batu loncatan bagi orang lain, dan tenggelam dalam sampah sejarah. Tanpa bakat yang kuat, ia harus berusaha berkali-kali lipat, seperti Kaisar Guntur dari 1000 tahun yang lalu. Ia lahir di keluarga miskin, tetapi ia hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk menginjak-injak semua kejeniusan keluarga bangsawan. Ia telah mendapatkan warisan Kaisar Guntur, meskipun ia tak peduli dengan harga dirinya, ia harus peduli dengan reputasi legendaris Kaisar Guntur. Karena ia tidak memiliki bakat iblis semacam ini, ia harus mengerahkan upaya ratusan atau ribuan kali lipat. Ia kembali menegakkan tiang kayu dan memfokuskan dirinya. Ia terus berlatih menghunus golok tanpa lelah. Jumlah tiang kayu yang tergeletak di tanah terus bertambah. Setelah 1 jam, Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan beristirahat sejenak. Ia kemudian berjalan perlahan ke tepi sungai dan memandangi air terjun yang deras di kejauhan. Air terjun itu sudah jauh melemah. Membunuh. Ia berteriak pelan dan melompat dengan keras ke permukaan air yang bergolak, berlari dengan kecepatan tinggi di permukaannya. Riak-riak air bergulung-gulung di sekitarnya, air memercik setinggi 2 meter di sampingnya. Xiao Chen terus berlari, tak berhenti sejenak untuk beristirahat. Sesampainya di bawah air terjun, ia berteriak keras dan melompat tinggi ke udara. Sebuah tombak yang terbuat dari ki muncul di hadapannya. Dengan suara, "Sua", tombak itu membelah air terjun. Xiao Chen mendarat di sebuah batu di balik air terjun. Inilah gua yang berada di balik derasnya air. Kedalamannya hanya sekitar 2 meter dan udaranya sangat lembab. Air yang mengalir di atas pintu masuk gua itu bagaikan tirai air. Sangat mirip dengan gua tirai air di kehidupan sebelumnya. Catatan TL, Sui Liandong, gua tirai air, merujuk pada legenda Tiongkok tentang seekor monyet yang lahir dari batu dan akhirnya berubah menjadi dewa. Banyak dari Anda mungkin pernah membaca tentang ini sebelumnya. Ini adalah legenda Sun Wukong dalam perjalanan ke barat. Gua tirai air adalah tempat monyet ini tinggal di masa mudanya. Di dalam gua itu terdapat sebuah batu yang sangat halus dan rata. Xiao Chen tersenyum tipis dan perlahan duduk di atasnya. Ia segera memasuki kondisi kultivasi, mantra ilahi guntur ungu terus-menerus beredar di tubuhnya. Energi spiritual yang pekat di sekitarnya terus mengalir ke tubuh Xiao Chen. Energi spiritual itu begitu pekat hingga seperti kabut, hampir seperti akan mencair. Xiao Chen hanya mengedarkannya sekali, dan meridian di tubuhnya sudah dipenuhi energi spiritual. Rasa kegembiraan yang luar biasa muncul dari area tempat roh bela dirinya berada. Xiao Chen tahu ini adalah tanda kemajuan dalam ranah kultivasi. Selama ia bersedia, ia bisa segera memulihkan kultivasinya sebagai master bela diri kelas rendah. Namun, Xiao Chen tidak melakukannya. Saat itu, setelah menggunakan formasi petir surga ke-9, kultivasinya turun ke murid bela diri kelas superior. Ia kemudian memikirkannya dengan saksama dan merasa bahwa ini bukanlah hal yang buruk. Sebaliknya, ini adalah kesempatan baginya untuk membangun fondasi yang lebih kokoh. Ia hanya menghabiskan beberapa bulan untuk berkembang dari pemurnian roh menjadi master bela diri tingkat rendah. Bagi seorang kultivator biasa, ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Apapun situasinya, ia tidak pernah membangun fondasi yang kuat. Fondasi bangunan tinggi sangat penting untuk dibangun dengan benar.
Hanya dengan membangun fondasi yang tepat, bangunan tinggi tersebut tidak akan runtuh. Jalan kultivasi bela diri memiliki prinsip yang sama. Jika pemurnian jiwa diibaratkan menggali fondasi, maka murid bela diri setara dengan meletakkan fondasi. Xiao Chen telah menghabiskan waktu jauh lebih lama daripada yang lain di alam pemurnian roh. Ia menghabiskan total 15 tahun. Fondasi yang ia gali jauh lebih dalam daripada yang lain. Sekarang, yang harus ia lakukan hanyalah meletakkan fondasinya sekali lagi dan membuat fondasi yang tak tergoyahkan. Hanya dengan berpikir saja, Xiao Chen mengalirkan sejumlah besar energi spiritual yang diserapnya ke dalam daging dan tulangnya, perlahan-lahan menguatkan tubuhnya. Setelah esensi bersirkulasi dalam tubuhnya selama 9 siklus, mata Xiao Chen terbuka lebar. Ada zat hitam lengket yang menyelimuti tubuhnya. Xiao Chen melompat keluar dari pintu masuk gua ke air terjun yang deras, membersihkan kotoran yang telah dikeluarkan dari tubuhnya secara menyeluruh. Ia langsung merasa segar kembali, ia riang dan rileks. Ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak kencang. Auranya meledak tak terbendung. Tetes-tetes air yang menempel di tubuhnya langsung menguap. Ledakan. Xiao Chen mendarat dengan keras di permukaan air. Sebuah kekuatan dahsyat memancar dari telapak kakinya. Detik berikutnya, cipratan air setinggi 3 meter membumbung tinggi di sekelilingnya. Sambil mendorong kakinya pelan-pelan, Xiao Chen kembali ke tepi sungai. Matahari terbenam di cakrawala yang tak berujung, malam telah tiba. Suatu hari berlalu begitu cepat. Sosok putih kecil melesat dari luar formasi ilusi. Xiao Chen tersenyum saat melihatnya. Betapapun membosankan atau sepinya sesi kultivasi ini, ia akan tetap ditemani Xiao Bai. Setelah pulih semalaman, Xiao Bai kembali bersemangat. Ia telah lama lolos dari giok darah roh. Xiao Chen tidak terlalu khawatir tentang keselamatannya. Kecepatan Xiao Bai luar biasa cepat setelah mengolah transformasi revolusi surgawi 9 misterius. Bahkan Xiao Chen pun akan tertinggal jauh. Ketika ia berlari menghampiri Xiao Chen, ada ramuan di mulutnya. Ia meletakkannya di tangan Xiao Chen seolah-olah sedang memberi penghormatan. Xiao Chen tidak merasa aneh, Xiao Bai cukup peka terhadap harta karun alami semacam itu dengan sifat spiritual. Setiap kali ia keluar, biasanya ia akan kembali dengan membawa hasil panen. Xiao Chen dengan hati-hati memeriksa ramuan di tangannya. Matanya berbinar saat ia berkata dengan gembira, ramuan roh peringkat 5, Vanilla Rue. Ini adalah setangkai ramuan kelas unggul berusia 30 tahun. Harganya ribuan tael emas. Mendengar kata-kata gembira Xiao Chen, Xiao Bai menunjukkan senyum yang sangat manusiawi. Jelas, ia sangat senang.